Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Untuk kesempatan kali ini kita punya tema dengan judul Faslun fi tasrifil fi'l al-lughawi. Pasal tentang tasrif fi'il lughawi. Jadi tasrif lughawi ya. Tasrif lughawi atau biasa disebut dengan istilah tasrif furu'. Dan ketika dikatakan fi'il maka masuk di situ fi'il madhi, fi'il mudhari dengan kedua jenisnya, baik ma'lum, aktif, atau majhul. Kemudian tidak kalah penting juga kita juga ingin melihat bagaimana tasrif lughawi untuk fi'il amr ya, dan juga fi'il nahi, kata perintah dan kata larangan. Dan masing-masingnya juga sama, ada yang bentuknya ma'lum, aktif, atau majhul, pasif. Jadi kesimpulannya, kita mau mencoba melihat insya Allah di kesempatan kali ini tentang bagaimana ketika fi'il itu ditasrif secara lughawi alias berdasarkan acuan domir pelakunya. Untuk laki atau perempuan, untuk satu atau dua orang, atau untuk banyak orang, untuk orang yang dibicarakan, apakah orang yang diajak bicara, atau orang yang berbicara. Ya. Jadi ada banyak sisi dari domir-domir yang insya Allah akan kita lihat. Ya. Dikatakan dalam bait 48, wa madin au mudhari'un tasarrafa li aujuhin, dan fi'il madhi serta fi'il mudhari atau fi'il mudhari itu bisa ditasrif tasarrafa ya, ditasrif, diubah ke bentuk-bentuk yang beragam, li aujuhin ya, kepada banyak bentuk. Kal amri wan nahyi arifa, dan ketahuilah itu sebagaimana tasrif lugawi, tasrif mengubah tasrif, mentasrif mengubah ke banyak bentuk, itu juga ada pada fi'il amr dan fi'il nahi. Jadi tasrif lugawi itu enggak cuma fi'il madhi mudhari saja, tetapi fi'il amr dan juga fi'il nahi. Ya, fi'il madhi kata kerja lampau, ya. Fi'il mudhari kata kerja saat ini atau nanti. Fi'il amr kata perintah, fi'il nahi kata larangan. Nah, ini ada empatnya. Dan nanti masing-masingnya ada yang ma'lum, ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang majhul, pasif. Jadi totalnya ada 8. Madhi, 1 madhi, 2 mudhari, 3 amr, 4 nahi. Masing-masing 4 ini, dari keempat fi'il ini, ada bentuk maklumnya, aktifnya, ada bentuk majhulnya, pasifnya. Nah, berarti ada maklum, ada majhul. Nah, 2 dikali 4, 8. Jadi ada 8 tasrifan yang insya Allah akan kita pelajari. Nah, acuannya apa? Acuan tasrif daripada fi'il lughawi dikatakan di bait 49. Jadi motor perubahannya itu apa? Maksudnya berdasarkan apa? Ya. Perubahan fi'il dari satu bentuk ke bentuk lain itu berdasarkan apa? Maka dikatakan salah satu li ghaibin kal ghaibah. Tiganya untuk ghaib. Salah satu li ghaibin. 3 untuk orang yang dibicarakan dari kelompok laki-laki. Kal ghaibah, sebagaimana 3 juga untuk orang yang dibicarakan dari kelompok perempuan. Ghaib dari kelompok laki-laki 3 yaitu apa? Huwa, huma, hum. Huwa
dia satu laki-laki. Huma, dia dua laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Kemudian 3 juga untuk ghaibah yang dibicarakan dari kelompok perempuan. Hiya satu laki-laki. Huma, ya, dua laki-laki, hiya satu perempuan, huma, dia atau mereka 2 perempuan. Kemudian hunna, mereka banyak perempuan. Nah, jadi dikatakan ghaib sama ghaibah bukan berarti tidak hadir. Ya, tidak mesti tidak hadir, bisa tidak. Intinya ghaibah itu maksudnya lebih kepada orang yang dibicarakan, yang sedang disebut. Ya, yang sedang disebut. Ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di diktat yang lain kita coba cek. Nah, ini. Huwa humahum, hiya huma hunna. Ini huwa humahum, ini ghaib. 1, 2 banyak laki-laki. Hiya huma hunna, ini juga ghaibah. Orang yang dibicarakan. 1, 2 banyak ya. Nah, ini. Orang ketiga, bahasa kita tuh orang ketiga. Kemudian kada mukhatabun wakal mukhatabah. Demikian pula untuk domir mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara atau orang kedua bahasanya dari laki-laki. Ya. Dan ini juga ada ya, berjumlah 1 anta. Ya. Kemudian 2 antuma, banyak antum. Nah, ini. Anta antuma antum. Ini mukhatab dari kelompok laki-laki. Kemudian wakal mukhatabah, demikian pula mukhatabah yang diajak bicara orang kedua perempuan. Ya, ini juga ada 3. Anti, antuma, antunna. Ya. Ini sudah berapa totalnya? Ghaibah 6, ghaibah 6, mukhatabah 6, berarti 12. Nah, 12 kan ya? Nah, tambah 2 lagi. Wa mutakallim lahu itsnan. Adapun mutakallim, orang yang berbicara, orang pertama berarti. Orang yang dibicarakan itu orang ketiga, ghaib. Orang yang diajak bicara itu orang kedua, mukhatab. Orang yang berbicara itu orang pertama, yaitu mutakallim. Nah, kalau yang mutakallim itu ada 2 dhamir, yaitu ana dan nahnu. Ana ini bisa ana 1 orang, saya, bisa laki atau perempuan. Kemudian nahnu, kami, banyak orang, ya, bisa laki atau bisa perempuan, bisa campur ya. Nah, jadi 12 tambah 2 berarti totalnya 14. Sehingga dalam tasrif lughawi itu dipastikan perubahannya itu sebanyak 14 kata. Karena dhamirnya ada 14. 14 kata yang tertuang di dalam tasrif lughawi ya, dari masing-masing jenis fiil dan juga apakah ma'lum atau majhul. Ya, walaupun nanti ada sebagian yang tidak full 14. Ya. Ada yang tidak full 14. Tapi kebanyakan full 14 kata. Full 14 kata karena memang dhamirnya ada 14. Dhamirnya ada 14. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Kemudian dikatakan, nah ini yang kita maksudkan tadi, tidak full. Ada yang memang kosong dari tasrifan, yaitu di poin ketika An-Nazim mengatakan huma fi ghairi amrin thumma nahyin ulima. Nah, ini. Maksudnya huma ini adalah ana sama nahnu. Mutakallim itu kan ada 2, ada ana sama nahnu. Itu hanya ada ya di selain fi'il amr dan fi'il nahi yang maklum. Maknanya apa? Tadi kita katakan ya, ada fi'il ada 4. Madhi, mudhari, amr, dan nahi. Nah, itu masing-masing ada majhul, ada maklum. Majhul itu pasif, maklum itu aktif. Ya. Nah, ini kebanyakan full 14 tasrifan. Karena dhamir 14. Nah, yang tidak ada mutakallim itu adalah di amr sama nahi yang maklum.
Makanya di sini dikatakan fi ghairi amrin thumma nahyin ulima. Jadi dhamir mutakallim ana nahnu itu ada pada selain fi'il amr dan fi'il nahi maklum. Itu maksudnya. Nanti kita lihat insya Allah bagaimana tabel yang menjelaskan dalam masalah ini. Jadi yang ini apa namanya? Yang fi'il amr maklum, fi'il nahi maklum itu tanpa mutakallim ana nahnu. Dijelaskan di sini yakni yatasarraf al-madhi wal mudhari ma'luman kana aw majhulan li 14 wajhan. Ditasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari ma'lum. Fi'il madhi ma'lum, fi'il mudhari ma'lum. Atau fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari majhul. Ya. Untuk li 14 wajhan, kepada 14 bentuk. Ya, karena dhamir ada 14. Penjelasannya ini salah satu likulli minal ghaib wal ghaibah, 3 untuk orang yang dibicarakan dari laki-laki dan juga 3 yang dibicarakan dari perempuan. Wa salah satu likulli minal mukhatab wal mukhatabah, 3 lagi untuk orang yang diajak bicara dari laki-laki dan juga 3 untuk orang yang diajak bicara dari perempuan. Wa thnani lil mutakallim, kemudian 2-nya adalah untuk orang yang berbicara. Tadi kita sebutkan ya. Totalnya berapa? Yang ini 6, ya, kemudian yang ini 6, kemudian yang ini 2. Berarti totalnya 14, pas ya. Nah, kemudian dikatakan wa yatasarrafu al-amr wan nahyu al-majhulan ila 14 wajhan kadzalik. Demikian pula fi'il amr dan fi'il nahi yang majhul. Nah, perhatikan ya, ini yang majhul. Amr sama nahi yang majhul. Itu juga sama 14. Wa amal ma'lum minhuma, adapun fi'il ma'lum baik dari fi'il amr maupun fi'il nahi. Nah, ini ya maklum, berarti fi'il amr dan fi'il nahi yang maklum. Fala yujad fihil mutakallim biqismaihi. Tidak ditemukan untuk orang yang berbicara di kedua kelompok tersebut. Jadi fi'il amr maklum sama fi'il nahi maklum, enggak ada untuk dhamir ana dan nahnu. Nanti kita lihat insyaallah. Nah, ini penjelasan 3 bait tentang tasrif lughawi fi'il ya, dengan segala jenisnya dan juga bentuk maklum ataupun majhul. Nah, kita beralih ke halaman-halaman berikutnya. Bagaimana di sini penulis menyebutkan praktek dari tasrif lughawi tadi, tasrif yang acuannya dhamir. Nah, itu teman-teman. Tabel yang kita lihat di layar adalah tasrif lughawi, ya, tasrif acuan dhamir untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Dan masing-masingnya ada bentuk maklum sama bentuk majhul. Ini ya. Tasrif madhi, ya. Kemudian sampingnya tasrif mudhari. Ya. Masing-masingnya ada bentuk maklum, aktif, maklum itu aktif. Mudhari juga ada maklum. Kemudian masing-masing juga ada bentuk majhulnya. Masing-masing ada bentuk majhulnya, bentuk pasifnya, ya. Nah, ini maklum, ini majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif. Nah, kemudian yang kolom itu kalau baris, insya Allah teman-teman paham ya, baris itu dari atas ke bawah. Kalau kolom itu dilihat dari kanan ke kiri. Nah, kolom paling kanan, itu untuk siapa perubahan tasrif itu? Nah, disebutkan di sini mufrad mudzakkar ghaib, berarti huwa. Mutsanna mudzakkar ghaib, berarti huma. Jamak mudzakkar ghaib, berarti hum, berarti huwa, huma, hum. Nah, itu. Dan seterusnya sampai paling bawah, ana nahnu. Nah, jadi ini urut aja, sama 14 ya. Cuma di sini disebutkan lebih panjang istilahnya. Enggak disingkat dengan dhamir. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Ini 33 ya. 33 totalnya nanti 14. Nah, dan kalau kita lihat teman-teman semua, di setiap kolom yang sudah terisi tasrifan fiil-fiil tadi, 4 fiil ini ya, madhi maklum, madhi majhul, mudhari maklum, mudhari majhul, itu full 14, terisi semua, nggak ada kekosongan. Nggak ada kekosongan.
nggak ada kekosongan. Maka seperti misalkan contoh fi'il madhi maklum, nasara. Ya, maklum itu kan berarti aktif, berarti menolong. Majhulnya, pasifnya yaitu nusira, ditolong. Tinggal bagaimana kita mentasrifnya, nanti terjemahnya sesuai urutan tasrifnya. Contoh nasara. Nasara yang berada di urutan dhamir huwa berarti kita bisa terjemahkan dia, laki-laki. Nah, fil madhi itu telah atau sedang. Nah, maka kita katakan telah. Ya, telah. Apa terjemahnya nasara? Menolong. Nah, seperti itu. Nasara, dia, satu laki-laki, telah menolong. Kemudian bagaimana dengan nusiro? Ya, nah, ini kan nasara ya. Bagaimana dengan nusiro yang ada di sampingnya, kolom sampingnya, nusiro? Maka tinggal kita terjemahkan juga. Domirnya apa? Dia, satu laki-laki. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi, berarti telah. Nah, fi'il madhi itu kan maknanya lampau. Ya, telah, sudah. Dia satu laki-laki, sudah. Nah, nusir artinya apa? Ditolong. Karena memang bentuknya majhul pasif. Berarti dia satu laki-laki telah ditolong. Nah, itu. Itu kalau majhul. Ya. Beda antara ma'lum sama majhul. Majhul itu pasif. Kalau bahasa kita tuh diawali imbuhan di. Kalau ma'lum itu aktif, bahasa kita diawali imbuhan me. Berarti nasoro dia satu laki-laki telah menolong. Nusiro dia laki-laki, dia satu laki-laki telah ditolong. Nah, demikian pula teman-teman semua, tinggal dianalogikan sampai paling bawah, tasrifan paling bawah, ya diganti saja domir sesuai domir-domirnya. Silakan nasorta. Jadi apa? Nasorta ya, kita cari kata nasorta di sini. Nasorta, kamu, nah, kamu satu laki-laki. Urutannya kan domir anta, mufrad, orang yang diajak bicara. Tapi satu laki-laki, nasorta, kamu satu laki-laki. Fi'il madhi dia telah berarti. Telah menolong. Kamu satu laki-laki telah menolong. Ya, ini nasara nasara nasaru, nasara nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartunna, nasartu nasarna. Nah, seperti ini. Ini tasrifannya. Nusira juga demikian. Nusira nusira nusiru, nusira nusirata nusirna, nusirta nusirtuma nusirtum, nusirti nusirtuma nusirtunna, nusirtu sampai nusir. Nah, seperti itu. Ya. Dan tidak lupa di dalam tasrifan ini kita bisa lihat bahwasannya banyak dari fiil-fiil ini yang bersama dengan dhamir muttasil ya. Terutama yang ya nasara nasara, nah itu bersama dengan alif litnain, kemudian nasaru waul jamaah. Kemudian nasarata alif litnain. Nah, nasarna nun niswah. Kemudian nasarta sampai nasartu itu tak fa'il, kemudian nasarna adalah na al-fa'ilin. Adapun nasarat yang dhamir hiya itu taknya bukan domir tapi tak nih tak muannas ya. Tak merupakan tanda muannas dan itu berlaku untuk fiil. Tak muannasnya maftuhah, terbuka, tidak marbutah, tidak terikat. Nah, kemudian bagaimana dengan fiil mudhari? Nah, sebetulnya mudah aja. Ini juga full ya, yansuru yansurani sampai nansuru ya. Yang semuanya diawali dengan huruf mudhara'ah. Ana itu ya, hamzah, nun, ya dan ta. Kemudian sebagiannya bersambung dengan dhamir muttasil, ya, ada yang tidak bersambung, ya. Nah, ini fi'il mudhari ma'lum, ya. Nah, di sampingnya fi'il mudhari majhul, yunsaru yunsaran yunsaruna. Nah, ini tinggal dengan mendomahkan huruf-huruf mudhara'ahnya saja. Sebagaimana kaidahnya dhammul awal wa fathu ma qabla al-akhir untuk fi'il mudhari. Dhammahkan huruf pertama dan fathah sebelum terakhir. Yunsaru, yunsarani dan seterusnya sampai nunsaru. Bagaimana terjemahnya? Maka terjemahnya juga mudah. Terjemahnya sama seperti tadi. Cuma di sini karena fi'il mudhari, maka dia maknanya sedang atau akan. Contoh, misalkan yansuru. Yansuru itu urutan dhamir huwa, maka dia satu laki-laki. Dia satu laki-laki. Kalau fi'il mudhari berarti telah atau sedang, maka dia sedang atau akan. Dia satu laki-laki sedang atau akan menolong. Seperti itu. Tinggal di sampingnya juga sama.
diubah ke majhul terjemahnya. Yunsaru berarti dia satu laki-laki sedang atau akan ditolong. Ya, seperti ini. Ya. Ini fi'il madhi dan fi'il mudhari. Bagaimana dengan fi'il amr dan fi'il nahi? Ya, ini. Acuan tasrif lughawi untuk fi'il amr sama fi'il nahi masih sama, yaitu nomor yang 14. Nomor yang 14. Nomor yang 14. Dan kita bisa perhatikan di tabel ya. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Ya, ini singkat aja ya. Adapun fi'il nahi adalah kata larangan. Fi'il nahi kata larangan. Masing-masing dari fi'il amr maupun fi'il nahi itu juga ada untuk yang aktif, yaitu ma'lum. Ya. Fi'il amr ma'lum, fi'il nahi ma'lum. Kemudian masing-masing juga ada yang pasif. Ya. Fi'il amr majhul, ya, dan fi'il nahi majhul. Kata perintah aktif, kata perintah pasif, kata larangan aktif, kata larangan pasif. Ya. Acuannya seperti sebagaimana dhamir 14 huwa hum hum sampai nahnu. Nah, coba teman-teman semua, kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa untuk yang maklum, kita kalau cek untuk yang maklum, ya, itu baik yang amar maupun nahi tidak full. Nah, ada kekosongan. Ada kekosongan di dhamir mutakallim, baik ana maupun nahnu. Nah, di sini ini kosong. Ana nahnu kosong untuk yang kolom maklum, yang aktif. Kata perintah aktif maupun kata larangan aktif. Karena nggak mungkin orang pertama, ya saya atau kita, memerintah atau melarang diri sendiri, gitu. Misalkan, tolonglah, tapi diucapkan ke diri sendiri. Kecuali di situ sedang batinnya, ngomong sama diri sendiri. Maksudnya katanya itu nggak ada. Demikian pula, apa namanya, kata larangan yang aktif. Jangan menolong, tapi ngomong ke diri sendiri. Ya ini tidak dibentuk kata untuk urutan dhamir tersebut. Nah, nahnu, baik yang fi'il amr maklum atau fi'il nahi maklum, itu tidak ada. Nah, ini ada yang dikatakan tadi kekosongan, yang tidak masuk, tidak masuk. Adapun selainnya, yaitu yang majhul full 14 kata, baik yang amr maupun yang nahi. Ya, sehingga untuk yang maklum masing-masing 12 kata saja. Kita bisa lihat teman-teman semua, ya. Misalkan ya, mulai dari yang maklum ya. Liyansur, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansurna, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Ada 12. Dan teman-teman semua, untuk informasi, ya, untuk informasi, fi'il amr yang betul-betul sighahnya fi'il amr itu hanya ditemukan di maklum dhamir mukhatab saja. Ya. Saya ulang. Fi'il amr yang sighahnya betul-betul dia itu murni atau memang bentuknya sudah menjadi sighah fi'il amr, dikatakan sighah fi'il amr, itu hanya dhamir mukhatab saja. Di mana itu? Dan itu pun dimaklum saja, di kelompok aktif saja. Di sini. Nah, unsur, bentar ya. Unsur, unsura, unsuru. Unsuri, unsura, unsurna. Ini yang betul-betul fi'il amr. Selain itu, ya, baik di maklum maupun majhul dari fi'il amr, semuanya adalah fi'il mudhari yang dimasuki lamul amr. Jadi gini teman-teman, lamul amr itu adalah diantara, kalau di dalam ilmu nahwu itu disebut sebagai penjazm, ya, yang menjadikan fi'il itu beri'rab majzum. Kemudian dia memiliki makna perintah, makanya disebut lamul amr, lam untuk perintah, lamul amr. Ya. Maka selain fi'il di dalam kelompok fi'il amr, ya, selain yang maklum untuk mukhatab, ya, mukhatab dan mukhatabah, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, itu hakikatnya adalah fi'il mudhari yang diawali dengan lamul amr. Kita bisa lihat liyansur, liyansura,
liyansuru. Litansur, litansura, liyansurna. Itu semua adalah yansuru, 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 yansuruna, yansuru, yansurani, yansuruna, asalnya seperti itu. Tansuru, tansurani, yansurna. Kemudian diberikan lamul amr di depannya. Dan hasilnya seperti yang kita lihat. Liyansur, jazm mereka. Ya, sukun. Liyansura, jazm juga dengan hadfun nun. Liyansuru, jazm juga dengan hadfun nun. Litansur, dengan sukun. Litansura, hadfun nun. Ya, dan liyansurna. Ya, mabni. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini fi'il yang liyansurna ya dia mabni fi mahalli jazm. Nah ini. Jadi selain itu selain untuk mukhatab ma'lum, hakikatnya adalah fi'il mudhari yang dimasuki lamul amr. Demikian pula yang majhul teman-teman. Adapun yang majhul full dia liyunsor sampai linunsor itu adalah fi'il mudhari semuanya. Ya asalnya apa? Yunsoru, yunsoroni, yunsoruna, tunsoru, sampai nunsoru. Dimasuki lamul amr. Hasilnya adalah fi'il mudhari majhul yang i'rabnya jazm dengan sebab lamul amr. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana terjemahnya? Sama. Sebagaimana ketika kita melihat cara menerjemahnya tadi, yang fi'il madhi dan mudhari, maka ini kata perintah. Contoh misalkan liyansur. Hendaklah dia satu laki-laki menolong. Liyansur. Hendaklah dia satu laki-laki mau menolong. Nah, ini kan perintah. Liyansur, ya. Liyansur. Hendaklah dia satu laki-laki mau menolong. Ya. Perintah kepada orang ketiga. Hendaklah dia satu laki-laki menolong. Bagaimana dengan majhulnya? Liunsor, hendaklah dia satu laki-laki ditolong. Nah, gitu. Itu bedanya. Kalau maklum dia menolong, kalau majhul dia ditolong. Dan ini untuk perintah. Ya, karena memang diawali dengan lamul amr. Diawali dengan lamul amr. Itu maksud kenapa di sini disebutkan masuk dalam kelompok fi'il amr. Pada hakikatnya mereka adalah fi'il mudhari, karena kemasukan lamul amr maka dikategorikan fi'il amr. Ya. Maka liyansur, hendaklah dia satu laki-laki mau menolong. Liunsor, hendaklah dia satu laki-laki mau ditolong. Ya. Seperti itu. Ini kata perintah. Kata perintah. Bagaimana misalkan untuk yang mukhatab unsur, berarti tolonglah oleh Anda wahai satu laki-laki. Unsura, tolonglah oleh Anda oleh kalian wahai dua laki-laki. Nah, seperti itu. Kemudian sampingnya litunsor, hendaknya ya kamu satu laki-laki mau ditolong. Ya. Litunsora, hendaknya kalian dua laki-laki mau ditolong. Intinya yang majhul adalah pasif, ditolong. Kalau yang maklum dia menolong. Tinggal bagaimana diawali kata kalau misalkan perintah berarti hendaklah ya atau lah ya, tolonglah, ditolonglah ya dan seterusnya. Nah, sampai linunsor. Kemudian fi'il nahi, ya, fi'il nahi ini juga sama, teman-teman semua. Fi'il nahi itu hakikatnya semuanya adalah fi'il mudhari. Yang sama kondisinya ketika dimasuki lamul amr. Hanya saja dia bukan dimasuki lamul amr, tetapi dimasuki dengan la nahiyah. La yang memiliki makna larangan. Jangan. Ya, makanya namanya fi'il nahi. Kata larangan. Nah, la yang mengawali semua fi'il ini itu maknanya jangan. Ya. Karena la itu banyak macam gitu teman-teman ya. Banyak arti dari kata la. Nah, la yang ada di sini adalah maknanya jangan. Ya, larangan. Fi'il nahi, maka disebut fi'il nahi. Nah, ini juga sama, ada yang maklum, ada yang majhul. Itu juga tergantung fi'il mudhari'nya sebetulnya. Fi'il mudhari' ada yang maklum, ada yang majhul. Nah, semua tadi fi'il mudhari' yang maklum dan juga fi'il mudhari' majhul yang 14 diawali dengan la nahiyah. Ya. Dan akhirnya menghasilkan fi'il yang majzum secara i'rab. Ya kan, i'rab fi'il ada marfu', mansub dan majzum ya. Majzum. Maka la yansur, jangan dia satu laki-laki menolong. Dia satu laki-laki jangan menolong.
La yansura, mereka dua laki-laki jangan menolong. Bagaimana majhulnya? Dia satu laki-laki jangan ditolong. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Sampai la tansura, la tansurna. Ya. Adapun yang majhul sampai la nunsor. Ya, sampai la nunsor. Nah, seperti ini teman-teman semua ya. Bagaimana kita mentasrif fiil yang 4 macam, madhi, mudhari, amr, madhi, mudhari, amr, nahi. Kemudian masing-masingnya ada yang maklum dan majhul, totalnya ada 8 8 kelompok tasrif lughawi untuk fiil. Yang acuannya adalah dhamir, huwa, huma, hum sampai nahnu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad